Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat renungan hari ini diambil dari Matius 16 ayat 2-4. Jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, manusia bisa melihat tanda-tanda hari cerah atau hari buruk, tetapi tanda-tanda zaman dia tidak mau mengetahuinya. Pada waktu manusia meminta tanda, maka Tuhan hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Apakah tanda di Nabi Yunus? Mari kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. 1. Yunus diminta Tuhan ke kota Niniwe, tetapi dia tidak mau dan pergi ke Tarsis. Di laut, dia ditelan ikan selama 3 hari. Dan hanya karena dia menyesalinya dan meninggikan Tuhan, maka Tuhan membuat ikan itu memuntahkannya kembali. Kelak, manusia yang tidak percaya kepada Kristus harus menyelamatkan dirinya dari semua bahaya akhir zaman yang terjadi. Entah sampai berapa lama, seperti Yunus telah selamat di perut ikan selama 3 hari, kita tidak tahu. Kedua, matinya pohon jarak yang dipakai untuk menaungi dia karena Tuhan yang mendatangkan ulat untuk mematikan pohon jarak tersebut. Tuhan bertanya, apakah Yunus berhak marah akan hal itu? Tuhan yang menciptakan orang-orang di Niniwe dan mengampuni pada waktu mereka menyesali dosa-dosanya. Jadi apakah manusia berhak marah akan hal itu? Tuhan berdaulat mutlak untuk menghukum atau mengampuni manusia berdosa. Tanda kedua adalah manusia tidak berhak mempertanyakannya, karena hal itu adalah kedaulatan Tuhan. Itulah tanda-tanda Yunus yang Tuhan beri kepada manusia yang tidak mengenalnya dengan baik. Jangan kita meremehkan ajaran-ajaran. Tuhan berpesan untuk kita tidak memakan roti dengan ragi, dan ragi tersebut adalah ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Diambil dari ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara, kita selalu menganggap ajaran spiritual atau rohani itu remeh, tetapi tidak menyadari bahwa ajaran itu mempengaruhi jiwa kita. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak menerima ajaran seperti dari Farisi dan Saduki. Farisi yang suka membaca Alkitab di hadapan orang banyak, hafal isi Alkitab, tetapi tidak melakukan dan tidak menjalankannya. Saduki tidak percaya kepada kebangkitan orang mati yang Alkitab menyatakannya sebagai syarat dari keselamatan itu sendiri, seperti yang disebut di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah
telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara berarti tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, berarti tidak diselamatkan. Demikianlah renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan sukacita selalu di dalam Yesus. Amin.